Bab 1611, Wanita Cantik. Suara Lim Wan mengandung kelembutan yang memasuki telinga Wang Lin. Hal ini menyebabkan hati Wang Lin merasa tenang. Wajah tuanya tiba-tiba tampak lebih muda. Dia memandang Lim Wan dan melupakan berlalunya waktu. Wang Lin mengukir kata-kata Lim Wan dari kehidupan itu dalam mimpinya. Dia tidak akan pernah bisa melupakannya. Kehidupan mimpi sepertinya tumpang tindih dengan masa kini, dan lembah tempat mereka tinggal bersama selama bertahun-tahun muncul. Bunga-bunga di lembah bermekaran dan layu seiring berlalunya hari dan tahun. Hanya sosok mereka yang seakan-akan menjadi keberadaan yang abadi. Suara musik sitarnya memabukkan dan membuatnya tak mau bangun. Wang Lin tidak mau bangun. Di lembah, dia melihat rambut Lim Wan memutih, lalu akhirnya menjadi tumpukan tulang. Adegan kejam itu mengoyak hatinya dan menyebabkan dia menderita kesakitan dan kesedihan. Dia ingat bagaimana dia memeluk Lim Wan dan mengeluarkan tangisan paling menyedihkan di langit. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Suara itu selalu bergema di benak Wang Lin. Itu datang dari mimpi dan menjadi kekuatan Wang Lin. Mimpi ini, izinkan aku menemanimu sampai akhir hayat. Lim Wan memegang erat Wang Lin seolah dia takut dia akan pergi. Air mata mengalir saat dia berbisik lagi dan lagi dan lagi. Dia tidak tahu berapa kali dia mengatakannya. Tangan kering Wang Lin terangkat dan membelai rambut Lim Wan. Ekspresinya lembut dan dia mengangguk. Wanita ini, bahkan 1000 tahun setelah kematiannya, sosoknya menjadi semakin mendalam di hati Wang Lin hingga dia menjadi segalanya baginya. Entah itu Liu Mei atau Li Qianmei, dan semua wanita cantik lainnya yang dia temui kemudian tidak mampu menggantikan bayangannya. Mereka tidak bisa masuk ke dalam hati Wang Lin. Wang Lin tahu bahwa hatinya telah mati pada hari itu, tahun itu, ketika dia memegang tubuh Lim Wan dan mengeluarkan raungan kesedihan. Langit berwarna-warni sepertinya kehilangan warna. Aku akan menghabiskan hidupku untuk menemukannya. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Tampaknya ada seekor burung putih yang berputar-putar di langit dan dia dengan lembut bertanya pada dirinya sendiri, apakah kamu bersedia memotongnya, bisakah kamu memotongnya? Pada tahun ke-31 setelah meninggalkan Zhao, Wang Lin dan Lim Wan sedang duduk di atas batu yang dikelilingi oleh para penggarap sejauh ribuan kilometer. Wang Lin menggendong Lim Wan sambil tersenyum saat dia memahami dunia bersamanya. Kata-kata Wang Lin menjadi semakin sedikit, dari satu kali dalam setahun menjadi sekali dalam beberapa tahun. Asal-usulnya berasal dari kehampaan, inilah karma. Jika kalian semua bisa mengerti, kalian bisa membentuk Dao. Pada musim dingin ke-32 setelah dia meninggalkan Zhao, salju turun dari langit. Wang Lin berdiri dari batu, tapi tubuhnya sangat lemah. Dia tahu bahwa hidupnya hampir berakhir dan hanya ada satu bagian yang tersisa. Bahkan jika dia tidak mau, dia akan mati. Mimpi ini sangat realistis. Dalam mimpi ini, dia adalah seorang manusia fana. Kematian adalah akhir dari mimpi, namun demikian pula, kematian adalah awal dari segalanya. Lim Wan masih sangat muda. Dia dengan lembut mendukung Wang Lin dan berdiri bersamanya di atas batu. Liu Mei berada di kejauhan. Dia diam-diam menatap Wang Lin dan Lim Wan dari jauh. Kebingungan di matanya menjadi semakin kuat selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, itu berubah menjadi rasa sakit yang tak terkatakan yang menyebabkan dia menundukkan kepalanya.
Suara Wang Lin menjadi lebih tua saat dia dengan lembut berkata, apakah kamu masih ingat di mana rumah berada? Air mata muncul di mata Limuan dan dia mengangguk. Bawa aku ke sana. Wang Lin membelai rambut Limuan. Wajah lamanya mengungkapkan kerinduannya selama 2000 tahun. Limuan menggigit bibir bawahnya dan memegang Wang Lin saat dia terbang ke langit. Mereka terbang ke kejauhan di bawah tatapan semua penggarap di sekitarnya. Mereka menghilang di cakrawala, menghilang dari pandangan semua orang. Seolah-olah mereka belum pernah ke sini, belum pernah datang ke tempat ini. Angin bertiup oleh Wang Lin dan menyebabkan rambut putihnya berkibar. Rambutnya terbang ke wajah Limuan dan terjerat dengan rambut hitamnya. Perpotongan warna hitam dan putih seakan tak ingin berpisah. Tatapan Limuan lembut. Saat dia bergerak maju, dia menatap Wang Lin dengan tatapan penuh kasih dan hangat. Wang Lin melihat bumi di bawahnya melintas saat angin bertiup. Dia melihat gunung berapi, dataran, hutan, kota, dan manusia yang kini tampak seperti titik hitam. Waktu yang tidak diketahui berlalu sebelum bumi di bawahnya berubah menjadi hijau dan barisan pegunungan tak berujung muncul. Ada sebuah lembah yang tersembunyi di dalam pegunungan. Lembah itu adalah rumah keduanya selain negara Zhao dalam mimpinya. Ini adalah rumahnya bersamanya. Sinar cahaya mendarat di tanah, menyebabkan bilah rumput dan pepohonan yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Tak lama kemudian, mereka semua menjadi tenang. Limuan muncul sambil memegang Wang Lin, dan mereka segera tiba di lembah. Lembah itu kosong dan rumput liar ada di mana-mana. Ada beberapa bunga liar yang mengeluarkan aroma. Kami di rumah. Wang Lin memasuki kesurupan saat dia melihat ke lembah. Rasa rindu dan sedih terpancar dari jiwanya. Saat dia melihat sekeliling, dia merasakan kesedihan, dan kemudian pandangannya tertuju pada Limuan. Limuan juga melihat sekeliling. Setelah sekian lama, dia menunjukkan senyuman bahagia. Wang Lin, janganlah kita memikirkan betapa ini adalah mimpi. Mari kita tinggal di sini, oke? Oke. Waktu perlahan berlalu. Gulma di lembah semuanya lenyap dan sebuah rumah kayu sederhana muncul di lembah. Hari demi hari, musik sitar yang indah bergema di dalam lembah. Wang Lin berdiri di sana dengan tongkat di tangannya saat musik sitar dimainkan. Penampilannya semakin tua dan banyak kerutan di wajahnya. Ada juga bintik-bintik coklat di seluruh kulitnya. Ini adalah tempat milik orang tua. Tiap titik bagaikan lingkaran pada pohon, itu adalah jejak waktu. Dia masih mengenakan jubah putih itu dan mendengarkan musik sitar Limuan sambil tersenyum. Dia memandang wanita yang kedua tangannya memegang sitar. Wajah wanita itu tak lagi semuda saat pertama kali datang ke sini. Sama seperti dia telah menjadi seorang wanita tua. Limuan menggunakan mantra untuk membuat dirinya terlihat lebih tua. Dia tidak ingin Wang Lin menjadi tua saat dia masih muda. Dia ingin menjadi seperti dia, seperti manusia fana. Mereka akan menghitung rambut putih masing-masing saat mereka menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Bagaimana mungkin Wang Lin tidak mengetahui niatnya? Dia tidak menghentikannya, dia hanya menatap istrinya dengan lembut. Istrinya, mereka tidak peduli dengan usia atau penampilan satu sama lain. Yang mereka pedulikan adalah jiwa di mata mereka. Mereka tidak peduli dengan berlalunya waktu atau penghalang yin dan yang. Yang mereka pedulikan hanyalah momen kerinduan itu. Beginilah cara mereka menjual. Saat matahari terbenam di lembah dan musik sitar bergema, kedua orang tua itu diam-diam saling memandang.
Senyuman lelaki tua itu adalah senyuman wanita tua itu. Dia memandangnya, dia memainkan sitar. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini selain satu sama lain. Lupakan dunia yang berantakan, lupakan matahari dan bulan yang bergantian, lupakan langit yang berubah warna. Bagi kedua kekasih lama ini, semua hal itu tidak penting. 1 tahun, 1 tahun. Burung putih itu tidak pernah muncul lagi, seolah-olah ia telah meninggalkan mimpinya. Di bawah tatapan satu sama lain dan suara sitar, Wang Lin dan Li Muan mengalami kebangkitan kehidupan di musim semi. Daun willow beterbangan di langit di musim panas, dan dedaunan musim gugur berlalu. Mereka menyaksikan hujan dan salju bersama-sama saat mereka melewati musim dingin yang tidak dingin satu demi satu. Tahun ini adalah tahun ke-35 sejak Wang Lin meninggalkan Zhao. Tahun ini, Wang Lin merasakan panggilan kematian. Dia mengerti bahwa suatu hari nanti, ketika dia menutup matanya, dia mungkin tidak akan pernah membukanya lagi. Dia akan meninggalkan dunia mimpi ini. Hari ini semakin dekat. Dedaunan kuning beterbangan melintasi langit pada musim gugur tahun ini. Mereka perlahan berguling di tanah, tapi satu daun terhalang oleh tubuh Wang Lin. Wang Lin membungkuk dan berusaha meraih daun itu dengan tangannya yang dipenuhi bintik-bintik tua. Daun yang gugur kembali ke akarnya. Wan aku harus pergi, kirimkan aku dalam satu perjalanan terakhir. Temani aku ke Zhao, dan dengan keberuntungan besar, kita akan pergi ke kota Su dan menyelesaikan hal terakhir dalam mimpi ini. Pertemuan terakhir dengan diriku sendiri. Saat itu, dia tidak datang. Kali ini dia pasti akan datang. Li Muan memiliki rambut putih saat dia mendukung Wang Lin keluar dari rumah mereka dengan keengganan dan keterikatan di matanya. Mereka terbang ke kejauhan sebagai seberkas cahaya menuju benua di seberang lautan tempat Zhao berada. Tempat ini adalah mimpi tapi juga bukan mimpi. Itu dibentuk oleh mantra Dao Wang Lin dengan bantuan buah Dao. Waktu di dalam mimpi sama dengan waktu di luar. Di luar mimpi itu terdapat aliansi budidaya, 4 sistem bintang utama, pertempuran terakhir antara alam dalam dan luar. Selama beberapa puluh tahun ini, alam dalam dan alam luar bertempur seperti air dan api. Alam luar telah menyebarkan berita bahwa penguasa alam tertutup telah mati dan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang alam dalam. Penghalang yang diciptakan King Lin dengan meminjam kekuatan alam surgawi kuno telah runtuh lebih dari 30 tahun yang lalu. Penggarap alam luar yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk dan pertempuran berkecamuk lagi dan lagi. Kedua belah pihak menderita kerugian besar dan darah memenuhi langit. Bau darah sangat kental dan 4 sistem bintang utama telah menjadi neraka. Ketika kehidupan menjadi semakin kejam, para penggarap langkah ketiga dari alam batin menyerahkan sungai panggil dan lautan awan. Mereka memadatkan kekuatan mereka ke Alheaven dan Brilliant Void untuk perjuangan terakhir mereka. Ketika situasi menjadi semakin menyedihkan, rumor bahwa penguasa alam tertutup telah mati pun mengakar. Meskipun King Sui telah berubah menjadi Wang Lin, King Sui telah terluka parah oleh dewa penguasa surga dan hampir mati lebih dari 10 tahun yang lalu. Akibatnya, berita tentang penguasa alam tertutup tidak dapat dihentikan lagi. Ini memberi para penggarap realem batin sebuah pukulan yang tidak dapat dipulihkan. 1 bulan lalu, Brilliant Void menghadapi pilihan yang sulit. Haruskah mereka menyerah dan pergi ke Alheaven untuk pertempuran terakhir, atau tetap tinggal di kampung halaman penguasa alam tertutup?
Tetap di planet Suzaku dan bertarung sampai mati. Bab 1612. Pertemuan dengan diri sendiri. Ini adalah musim gugur tahun ke-35 sejak Wang Lin meninggalkan Zhao. Di Hofen, saat angin musim gugur bertiup melintasi laut menuju Zhao, saat itu sudah musim dingin. Seluruh negara Zhao tertutup salju seperti batu giok putih ditempatkan di atasnya. Hanya 2 garis yang dibuat oleh kereta yang lewat yang bisa dilihat. Suara kereta yang berderit perlahan terdengar di kejauhan. Di sepanjang jalan, Anda bisa melihat sebuah penginapan. Penginapan ini tertutup salju putih lebat, itu suram dan tidak ada seorang pun di dalam. Lebih dari separuh penginapan telah runtuh lebih dari 10 tahun yang lalu, melukai banyak orang yang menginap di sana. Pemiliknya mendapat masalah dengan petugas dan meninggal di penjara. Adapun pelayannya, dia sudah pergi. Tidak diketahui di mana dia berada atau apakah dia masih hidup. Seiring berjalannya waktu, penginapan yang pernah membuat cendekiawan agung Zhao mabuk menjadi reruntuhan. Kereta berhenti sejenak sebelum penginapan. Tirai gerbong diangkat dan semburan panas menyebar. Dalam cuaca dingin ini, panasnya tidak menyebar jauh sebelum akhirnya hilang. Seorang lelaki tua berpakaian putih memandangi penginapan terbengkalai yang tertutup salju putih. Matanya dipenuhi kenangan saat dia melihatnya. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan meletakkan tirai. Wan ada sebuah penginapan di sini sebelumnya dan aku terbangun di sini. Sebuah suara tua datang dari kereta saat perlahan-lahan pergi ke kejauhan. Saat kereta semakin menjauh, suara dari kereta menjadi semakin lemah hingga salju menutupi segalanya. Hanya angin dingin yang terus bertiup seolah tak pernah lelah. Waktu bagi orang tua sangatlah singkat. Mereka dapat menghitung akhir mereka sendiri sambil diam-diam memandangi langit biru dan awan putih serta salju yang turun. Pada saat yang sama, waktu seorang lelaki tua tidak terbatas, yang tak terbatas adalah ingatan mereka. Mereka bisa melupakan kematian mereka dalam ingatan mereka. Kecepatan keretanya tidak cepat, dan memantul saat bergerak di sepanjang jalan menuju desa kecil di bawah gunung Hengyue. Hari kedua sudah senja, namun salju terus turun tanpa ada tanda-tanda akan berhenti. Salju menutup bumi saat satu-satunya kereta perlahan bergerak mendekati desa pegunungan. Baru pada malam hari desa pegunungan muncul di depan mata mereka. Desa pegunungan di tengah salju sangat sepi. Bahkan anjing-anjing yang besar dan cerdik pun bersembunyi di rumah mereka. Meskipun mereka mendengar derit kereta, mereka tidak mau mengangkat kepala untuk menggonggong. Setiap rumah tangga duduk di samping kompor mereka yang menyala. Di malam yang dingin, mereka akan duduk di dekat api unggun bersama keluarga mereka, menghangatkan tubuh dan jiwa mereka. Kehangatan tubuh dan jiwa memungkinkan manusia di dunia ini untuk bertahan hidup di musim dingin berulang kali. Di antara sekian banyak rumah di desa tersebut, terdapat sebuah rumah yang terdapat 2 ekor anjing besar yang meringkuk di halaman untuk mencari kehangatan. Tempat lainnya tertutup salju putih. Ada cahaya redup yang berasal dari api di dalam rumah yang menembus kertas jendela kuning yang layu dan tersebar ke halaman. Cahayanya mendarat di atas salju, membuatnya tampak seperti matahari terbenam yang melelahkan. Ia meronta dan perlahan menundukkan kepalanya sebelum menghilang. Di dalam api, terlihat sosok membungkuk di balik kertas jendela. Sosok yang menyusut itu memegang tongkat api tipis dan menusuk api, mencoba membuatnya menyala lebih terang. Itu adalah seorang lelaki tua,
seorang lelaki tua yang dipenuhi banyak kerutan bahkan matanya tidak bisa terbuka sepenuhnya lagi. Dia duduk di sana menatap api, dan setelah sekian lama, dia mengencangkan mantel katunnya. Lalu dia melihat pergelangan tangan kanannya. Dia adalah keberuntungan besar. Sudah bertahun-tahun, dia akan segera kembali, Big Fortune. Ne melihat ke pergelangan tangan kanan ini, di mana ada cetakan telapak tangan emas yang bersinar samar. Dia dengan lembut membelai pergelangan tangannya dan mengingat masa lalu. Dia telah menunggu di sini selama 35 tahun. Dia masih ingat hari ketika Wang Lin menyuruhnya menunggunya di sini sampai dia kembali. Dia bilang tidak akan ada tahun kedua ke-38, jadi dia akan segera kembali. Big Fortune tampak lelah dan berdiri dengan bantuan tongkat. Saat hendak istirahat, kedua anjing besar yang terlalu malas bergerak itu mulai merengek. Suara kereta yang menghancurkan salju terdengar samar-samar dari kejauhan hingga berhenti di luar halaman. Pintu gerbong terbuka dan Wang Lin berjalan keluar menghadap angin dan salju. Di belakangnya, Li Muan, yang telah menjadi wanita tua, berjalan keluar sambil tersenyum lembut. Dia berdiri bersama Wang Lin dan melihat ke halaman dan cahaya lembut datang dari halaman. Dengan derit, pintu rumah dibuka dari dalam. Big Fortune berdiri di sana, tertegun, memandang keluar halaman. Dia melihat Wang Lin melewati badai salju dan tersenyum. Saya kembali. Wang Lin memandang Big Fortune, yang sama tuanya, dan tersenyum. Badai salju menjadi semakin kuat. Namun, di dalam rumah yang tertutup salju, api menjadi semakin terang. Di rumah ini, tuan dan pelayan yang telah berpisah selama 35 tahun bersatu kembali. Malam ini, angin menderu sangat dingin. Namun, ketiga orang yang berada di dalam rumah itu tidak merasakan kedinginan melainkan merasakan kehangatan. Baru pada dini hari salju menjadi jarang dan turun lebih jarang. Sinar matahari mendarat di atas salju, meskipun tidak mencairkan salju, itu membuat orang merasa lebih segar. Saat sinar matahari jatuh ke tanah, cahayanya terpantul di salju dan membuat mata sulit terbuka. Pagi harinya, Wang Lin membawa Li Muan dan Big Fortune ke makam orang tuanya di sebelah desa. Berlutut di depan kuburan, Li Muan juga berlutut di sampingnya. Keduanya tetap diam di depan kubur untuk waktu yang sangat lama. Ayah, ibu, namanya Li Muan. Dia adalah menantu perempuanmu, aku membawanya ke sini untuk menemuimu. Wang Lin tidak menangis. Dia menarik tangan Li Muan saat mereka membungkuk ke arah kuburan. Beberapa hari kemudian, saat terjadi badai salju, kereta meninggalkan desa pegunungan dan menuju kota Su. Di kereta, Wang Lin membuka tirai dan melihat rumahnya tertutup salju. Di matanya, dia melihat dirinya sendiri dari 73 tahun yang lalu ketika dia meninggalkan rumah sambil membawa ransel bambu di bawah tatapan lembut orang tuanya. Setiap beberapa langkah, dia akan menoleh ke belakang hingga tidak bisa lagi melihat sosok orang tuanya. Akhirnya, dia berhenti berbalik dan melangkah menuju masa depan. Saat itu, dia masih cuek, dia tidak tahu di mana jalannya. Dia hanya tahu bahwa dia harus membiarkan orang tuanya menjalani kehidupan yang baik, membuat kerabatnya memandang keluarganya. Saat dia melihat ke belakang dari kereta, semuanya menjadi kabur di salju. Dia menghela nafas dan meletakkan tirai. Kereta itu melaju semakin jauh. Pada musim semi tahun ke-74, kereta tiba di kota Su. Di musim semi,
segala sesuatu di kota Su menjadi hidup kembali. Setelah salju mencair, aroma rerumputan dan bunga memasuki hati dan tak terlupakan. Wang Lin sangat akrab dengan wewangian ini. Sama seperti saat pertama kali datang ke kota Su, dia menyewa perahu dan membeli anggur osmanthus. Dia duduk di perahu bersama Li Muwan sambil minum anggur, menyaksikan matahari terbenam dan terbit, dan mengalami kehidupan. Keberuntungan besar sama seperti sebelumnya. Dia duduk di samping sambil menatap Wang Lin dengan senyum bahagia. Ini pertemuan, dia pasti akan datang. Wang Lin mengangkat kendi anggur. Dia sudah memasuki usia senja. Ada lebih banyak lagi bintik-bintik tua di tangannya, dan menjadi lebih gelap. Dia mendekatkan kendi anggur ke mulutnya dan meminumnya seteguk. Musik sitar bergema. Itu adalah Li Muwan yang memainkan sitar. Hari demi hari berlalu. Beberapa bulan kemudian, musim semi-su berlalu dan sekarang bulan Juni tahun berikutnya. Saat itu bulan Juni tahun ke-75. Daun willow beterbangan lagi saat Wang Lin duduk di haluan kapal dan meminum anggur osmanthus. Dunia adalah penginapan bagi semua makhluk hidup, waktu adalah tamu zaman, perbedaan antara hidup dan mati seperti terbangun, dari mimpi. Wang Lin tertawa saat perahu melayang menyusuri sungai. Ada jembatan batu di depannya, tetapi tidak ada seorang pun di jembatan batu itu. Namun, ada seekor burung putih terbang di atas jembatan. Burung putih ini sudah lama tidak muncul. Sekarang setelah muncul, ia mengelilingi jembatan batu. Jalanan di sekitar jembatan menjadi buram, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini menjadi kabur pada saat ini. Hanya jembatan batu dan perahunya yang terlihat sangat jelas. Saat perahu mendekat, mata Wang Lin menunjukkan cahaya paling terang dalam 70 tahun lebih ini. Dia berdiri dan melihat ke jembatan batu. Wang Lin bergumam, dia datang. Tepat pada saat ini, burung putih mendekat dan mendarat di jembatan batu. Cahaya putih menyebar dari burung itu. Dari jauh tampak seperti pusaran putih. Di dalam pusaran, seseorang perlahan keluar. Ini adalah seorang pria muda yang memiliki rambut putih. Matanya yang dingin mengandung kebingungan saat dia melihat sekelilingnya dengan linglung. Ketika perahu mendekat, mata pemuda itu tiba-tiba melihat ke arah perahu dan Wang Lin di atas perahu. Saat pandangan mereka bertemu, dunia menjadi kabur. Saat ini, waktu seolah berhenti. Lebih tepatnya, waktu di dunia ini memang berhenti. Tangan Li Muwan membeku di atas sitar dan musik berhenti. Big Fortune sedang duduk di samping, memandangi pergelangan tangan kanannya. Sungai berhenti bergerak dan daun willow membeku di langit. Segala sesuatu di dunia ini berhenti total pada saat ini. Hanya pemuda di jembatan batu dan Wang Lin di perahu yang tetap sama seperti sebelumnya. Mengapa kamu tidak datang dan minum sendiri? Wang Lin tersenyum dan duduk di samping. Pemuda berambut putih di jembatan batu merenung sejenak sebelum dia melompat ke haluan. Dia duduk dan mengambil sebotol anggur. Setelah minum, dia tidak melihat dirinya yang lebih tua tetapi pada Li Muwan, yang sudah lama menjadi wanita tua. Bab 1613, Bangkit dari Mimpi. Kenapa kamu membawanya ke sini? Pemuda berbaju putih itu meminum seteguk anggur lagi dan menutup matanya. Dia di sini. Jika kamu bisa memotongnya, potonglah. Wang Lin mengambil kendi anggur dan perlahan-lahan meminumnya. Pemuda berambut putih itu diam-diam merenung sampai dia meminum seluruh kendi anggur. Apakah kamu menyalahkanku?
Kamu adalah aku adalah kamu. Menyalahkanmu sama saja dengan menyalahkan diriku sendiri. Wang Lin dengan tenang tersenyum. Pemuda berbaju putih dengan lembut berkata, saya masih tidur. Saya menggunakan dao penipuan untuk menciptakan dunia ini. Saya tidak punya kendali, ini semua adalah pengurangan dari penggunaan maksud dao kompleks dari 3 buah dao. Wang Lin tidak berbicara. Mereka berdua, atau satu orang, duduk di perahu ini dan minum anggur saat dunia membeku. Waktu tidak berlalu. Daun willow masih tidak bergerak di udara, tapi mereka berdua terlalu banyak minum anggur. Setelah sekian lama, pemuda berkulit putih itu dengan lembut berkata, bagaimana hidup ini? Mengapa kamu bertanya padaku? Apa yang saya rasakan adalah apa yang Anda rasakan. Wang Lin meletakkan kendi anggur. Apakah kamu siap? Pemuda berbaju putih itu menghela nafas dan menatap Limu Wan. Matanya menjadi buram. Anda bisa pergi. Wang Lin kembali menatap Limu Wan dengan mata penuh keengganan. Tidak peduli betapa dia tidak ingin pergi, dia tahu dia akan pergi, mimpi ini akan segera berakhir. Ada banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan. Ada banyak orang yang menunggunya. Tunggu aku, Wan Er. Aku akan membangunkanmu. Mata pemuda berbaju putih itu juga dipenuhi keengganan. Dia diam-diam berdiri dan berjalan ke arah Limu Wan. Dia berlutut dan mencium keningnya sebelum menyembunyikan keengganannya sementara kesedihan memenuhi tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik dan meraih ke arah langit. Sebotol anggur muncul di tangannya. Dia dengan lembut meletakkannya. Pemuda berambut putih itu menghela nafas dan melangkah maju. Sosoknya berubah menjadi burung putih dan perlahan menghilang. Meski dia telah pergi, segala sesuatu di dunia ini tetap membeku tanpa perubahan apapun. Hanya kendi berisi anggur yang tersisa, seolah sedang menunggu seseorang untuk mengambilnya dan meminumnya untuk mengakhiri segalanya. Wang Lin diam-diam merenung. Waktu tidak berlalu, tapi dia merenung dalam waktu yang lama. Wang Lin tiba di samping Limu Wan dan duduk di sampingnya. Dia meletakkan tangannya di atas sitar, memejamkan mata, dan mulai memainkannya perlahan. Sitar tidak mengeluarkan suara, tetapi musik memenuhi hati Wang Lin. Semburan kesedihan muncul di hatinya. Lagu dalam mimpi harus berakhir, tangisan kerinduan yang tak terlupakan. Tahun itu, kami bertemu di negara Hofen di luar lautan setan. Perburuan, sebuah suara hitam berseru, dan aku melihat ke bawah. Tahun berlalu, siklus pun berlalu, kita bagaikan 2 titik debu di 2 sudut mimpi ini. Setelah berapa tahun akhirnya kita bertemu hanya untuk saling berpapasan dalam keadaan linglung. Saat kami akhirnya bertemu, itu adalah momen sebelum mimpi itu berakhir. Meski aku enggan, Wang Lin membuka mata lamanya di akhir lagu. Tangan kanannya gemetar ketika dia mengambil kendi anggur dan menatap Limu Wan. Pandangan ini seperti akhir zaman. Tatapan ini terbangun dari mimpi. Wang Lin memegang kendi anggur dan mengangkatnya ke mulutnya. Dia melihat ke langit dan bumi, ke dunia yang telah dia tinggali selama lebih dari 70 tahun, dan kemudian meminum seluruh kendi anggur. Anggur ini seperti air, tidak pedas. Tapi itu seperti api. Saat masuk ke perutnya, terasa terbakar. Apa itu karma? Saat saya membuka telapak tangan, itu adalah sebab karma, dan ketika saya menutup telapak tangan, itu adalah akibat karma. Dunia bergemuruh. Perahu yang ditumpangi Wang Lin menghilang. Bersamaan dengan itu muncullah Sun Gai,
Jembatan batu, perahu-perahu yang tak terhitung jumlahnya di sungai, dan dedaunan willow yang tak berujung di langit. Riak tak terlihat menyebar ke segala arah dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Semua bangunan di kota Su menghilang dalam sekejap. Bukan hanya Su, tapi seluruh negara Zhao, gunung, sungai, sekte, desa, dan semuanya lenyap dalam sekejap. Negara Zhao, di luar Zhao, sekte pemurnian jiwa, Sue Yue, negara-negara lain, segala sesuatu di dunia runtuh. Ada juga laut yang tak berujung, laut yang mengamuk, seberang laut, benua lain, kampung halaman Limuan, mereka semua menghilang. Ada juga negara Hofen, negara Xuan Wu, lautan setan, dan rumah Wang Lin dan Limuan, mereka semua runtuh menjadi abu. Segala sesuatu di dunia ini tersebar, meninggalkan semua manusia dan kultivator yang melakukan berbagai hal. Mereka tidak menghilang, mereka tetap tenang di seluruh dunia. Sama seperti Limuan dan Big Fortune di samping Wang Lin. Apa itu hidup dan mati? Tangan kiriku adalah kehidupan dan tangan kananku adalah kematian. Dua aliran air mata mengalir dari mata Wang Lin. Setelah dia berbicara, guntur bergemuruh dan kilat memenuhi langit di atas planet Suzaku. Saat dia berbicara, Limuan, yang paling dekat dengannya, sepertinya terkena hembusan angin dan berubah menjadi abu. Bukan hanya dia, tapi banyak manusia yang tersisa di kota Su setelah menghilang semuanya berubah menjadi abu. Di seluruh negara Zhao, semua tokoh yang dikenal atau tidak dikenal Wang Lin menghilang. Liu Mei awalnya berdiri di puncak gunung. Setelah gunung itu menghilang, dia tampak seperti melayang di sana. Angin bertiup kencang dan sosoknya menjadi buram sebelum dia menghilang bersama angin. Su Fei dan Zhou Rui awalnya terbang di udara. Saat ini, waktu berhenti dan angin bertiup. Tubuh mereka berubah menjadi abu dan terbawa angin. Wang Zhou mengenakan jubah hitam saat dia berdiri di puncak gunung Hengyue. Angin bertiup kencang dan tubuhnya roboh. Ada juga Hong Long, leluhur keluarga Teng, dan kultivator Zhao yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di luar Zhao, ada Zhou Wutai, yang sedang menatap seorang pemuda di hadapannya. Itu adalah muridnya. Melihat muridnya, Zhou Wutai menghilang bersama muridnya ketika angin bertiup. Ada juga Yun Kexi, Dun Tian dan Nian Tian dari Sekte Pemurnian Jiwa, dan Su Kexi. Entah itu benua ini atau benua di seberang lautan, semua orang menghilang tanpa jejak. Saat ini, dunia ini tidak memiliki bumi atau kehidupan yang tersisa, hanya langit yang tersisa. Satu-satunya yang belum hilang adalah Wang Lin, yang menangis, dan Big Fortune. Di dunia ini, hanya mereka yang tersisa. Ketika Limuan menghilang, air mata Wang Lin diam-diam jatuh ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Guntur dan kilat di langit membentuk pusaran raksasa. Di dalam pusaran, di dalam cahaya darah merah tua, duduklah pemuda berambut putih. Matanya terpejam dan air mata mengalir keluar. Dia tidak mau menyerah, tapi mimpinya akhirnya akan berakhir dan dia akan terbangun. Saat itu akan datang cepat atau lambat. Setelah menyelesaikan pertemuan dengan dirinya sendiri dan meminum sebotol anggur itu, mimpinya hancur. Apa yang benar dan salah, saat saya, Wang Lin, membuka mata, itu benar. Saat aku memejamkan mata, itu salah. Saat dia mengatakan ini, Wang Lin meraih tangan kanan Big Fortune dan tangannya tumpang tindih dengan jejak emas di pergelangan tangan Big Fortune.
Dia perlahan menutup mata lamanya. Saat dia menutup matanya, berbagai pemandangan muncul di hadapannya. Adegan-adegan tersebut membuatnya enggan menyerah, namun pada akhirnya tetap menghilang satu persatu. Jika dia ingin menemukannya, dia hanya bisa melihat ke dalam ingatannya. Dalam adegan tersebut, dia melihat dirinya dan Lee Muan duduk di atas perahu bersama Big Fortune. Dia melihat sebuah kereta melewati salju menuju kampung halamannya di desa pegunungan. Dia melihat dirinya dan Lee Muan di rumah mereka di lembah. Musik sitar diputar, dan itu adalah lagu yang membahagiakan. Tatapan mereka yang terkunci sepertinya bertahan selamanya. Ketika seseorang melihat ke belakang, mustahil untuk melihat dengan jelas. Dia melihat dirinya duduk di atas batu di gunung sambil memahami langit. Para pembudidaya di sekitarnya dalam jarak ribuan kilometer memujanya. Di antara para pembudidaya ini, dia melihat air mata Liu Mei. Dia melihat dirinya menunjuk ke langit dan mengaum di dekat gunung berapi yang mati. Dia bisa menanggung apapun, dia bisa menggunakan apapun untuk menipu dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri untuk memotong karmanya dengan Lee Muan. Dia menunjuk ke langit, ke burung putih, sambil bertanya pada dirinya sendiri. Bisakah kamu memotongnya? Bisakah kamu memotongnya? Kamu tidak dapat memotongnya jika dipotong. Di antara angin dan ombak yang tiada henti di laut, ia melihat sebuah kapal dagang sedang berjuang. Dia melihat semua orang di kapal menyanyikan lagu pelaut kuno. Dia melihat keinginan menentang kematian. Dia melihat seorang wanita menggendong bayi di tengah hujan di luar paviliun. Dia sangat kedinginan sehingga cukup untuk mengubah hujan menjadi es. Dia melihat kebingungan di mata Liu Mei di tepi Zhao dan Pil yang ditinggalkannya sambil tersenyum. Dia melihat ayahnya memejamkan mata dalam pelukannya. Dia melihat daun musim gugur terbang bersama jiwanya. Semakin jauh, dia melihat mata ibunya tidak pernah terbuka lagi dan senyuman muncul di sudut mulutnya seolah dia baru saja bertemu dengan ayahnya. Dia melihat dirinya memelototi kultivator yang datang untuk membunuhnya di kota Su. Dia menakuti penggarap untuk pergi hanya dengan satu baris. Dia melihat Su Dao dan melihatnya dikuburkan. Dia melihat tahun ketika dia dan Big Fortune pertama kali tiba di kota Su, ketika daun willow beterbangan di udara. Mereka menyewa perahu dan menunggu pertemuan dengan dirinya sendiri. Akhirnya, dia melihat sebuah penginapan di samping jalan resmi. Di atas meja di dalam penginapan berbohong seorang pemuda mabuk. Pelayan itu berdiri di samping pemuda itu dengan cemberut dan mulai mendorong pemuda itu. "Adik, bangun ini benar-benar seorang sarjana. Hanya 2 gelas dan sudah sangat mabuk. Aku harus bersih-bersih, cepat bangun." Dia melihat pemuda mabuk itu mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu baris sambil terkikik. "Biar ku beritahu padamu, aku bermimpi bahwa aku adalah seorang yang abadi." Semua gambaran menjadi pecahan kabur ketika dia mengucapkan kata abadi. Mata Wang Lin terpejam sepenuhnya. Saat dia menutup matanya, langit runtuh. Segala sesuatu dalam mimpi itu menghilang. Mimpi itu berakhir. Dalam kehampaan gelap yang dikatakan oleh hantu tua Zan sebagai lapisan dinding gua, ada seorang pemuda berambut putih terbaring dalam cahaya berwarna darah. Matanya terbuka. Nasib datang dari kehampaan dan kehampaan itu pasti ada, saya mengerti. Bab 1614. Cetak karma. Dalam kehampaan yang gelap, cahaya darah terus menyala selama beberapa dekade. Namun,
Cahaya darah menjadi semakin redup seolah akan segera menghilang. Bahkan jika waktu berlalu, tidak ada yang menyadarinya. Tidak tahu dari mana datang atau perginya waktu ini. Selain keheningan, ada lebih banyak keheningan. Baru pada hari ini pemuda berambut putih itu membuka matanya. Saat dia membuka matanya, suara gemuruh menggelegar di kehampaan ini. Guntur ini pada awalnya tidak kuat, tetapi segera mencapai puncaknya dan dapat mengguncang dunia. Gemuruh yang menggelegar sepertinya akan merobek kehampaan yang gelap dan bergegas keluar dari sini. Guntur langsung menjadi ganas dan bergema melintasi kehampaan. Guntur itu seperti gelombang, dan menciptakan ular perak yang tak terhitung jumlahnya yang menerangi kehampaan. Ular perak tak berujung ini tampak seperti jaring raksasa dan menutupi seluruh kehampaan. Gemuruh, guntur, dan kilatan petir seakan menunggu kemunculan raja mereka. Guntur menderu kegirangan, sangat heboh karena raja mereka akhirnya terbangun. Sambaran petir bergemuruh saat berkedip, mereka juga menyambut raja mereka. Badai api muncul di dalam badai petir. Api ini berwarna 9 dan berputar di kehampaan, menyala dengan mengancam. Api 9 warna itu berputar dan kemudian 9 warna itu tiba-tiba berubah menjadi satu. Apinya sangat besar dan menyebar dengan pemuda berambut putih sebagai pusatnya. Itu menyala terang dan sepertinya bersaing dengan guntur dan kilat di atas. Apinya melonjak seolah sedang menyambut rajanya. Raja Guntur dan penerangan serta api yang mengerikan adalah pemuda berambut putih, itu adalah Wang Lin. Wang Lin memiliki api di mata kirinya dan guntur di mata kanannya. Matanya dipenuhi dengan pencerahan, tetapi ada juga kesedihan tersembunyi karena terbangun dari mimpinya. Mimpi ini telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun. Lebih dari 70 tahun ini tidak dapat dianggap sebagai mimpi melainkan kehidupannya yang lain, meskipun ini adalah kehidupan yang ia buat-buat. Dia telah menggunakan dao penipuan untuk menipu dirinya sendiri. Saat dia bangun, ada sedikit kebingungan di matanya. Tangan kirinya memegang pergelangan tangan kanan orang gila itu dan meninggalkan bekas telapak tangan emas. Setelah sekian lama, saat guntur dan api berkobar, kebingungan di mata Wang Lin dihilangkan dengan paksa. Itu digantikan dengan sikap dingin dan tekad bersama dengan niat membunuh yang tak ada habisnya setelah dia mengingat semua yang telah terjadi. Yang berdaulat, Tuan Surga, Dewa Kekosongan, dan selir surgawi kekaisaran itu, aku, Wang Lin, telah terbangun. Mata Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Dia perlahan bangkit dan melihat kehampaan di luar cahaya darah. Saya telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun. Hari ini, saya akan membuat gerbang kosong dan menjadi kultivator langkah ketiga. Wang Lin menunjuk ke depan. Esensi guntur. Guntur surgawi terjerat dengan kilat yang tak ada habisnya. Dalam sekejap mata, semua guntur dan kilat berkumpul membentuk sambaran guntur abadi. Itu melayang di luar cahaya darah, dan pada saat yang sama, tanda guntur di mata kanan Wang Lin keluar. Itu menyatu dengan guntur abadi di luar cahaya darah. Itu membentuk cetakan guntur surgawi yang abadi. Ini adalah cetakan petir. 9 guntur yang menyertainya berputar 9 kali mengelilinginya sebelum menyatu dengannya untuk membentuk sambaran esensi guntur. Saat esensi guntur terbentuk, kehampaan akan segera runtuh. Kekuatan dari cetakan petir sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Bahkan kehampaan bergetar dan riak menyebar, menyebabkan area sekitarnya menjadi terdistorsi dan tidak nyata.
Aura menakutkan datang dari Guntur. Aura ini sangat kuat, cukup kuat untuk menyebabkan langit berubah warna. Ini adalah Guntur, Guntur abadi yang tak terkalahkan. Tanda seru, seseorang yang bisa mengendalikan Guntur ini dianggap sebagai Guntur surgawi. Tekanan dari kultivator langkah ketiga berasal dari cetakan Guntur dan mengelilingi area tersebut. Kekuatan dari Guntur ini saja sudah cukup untuk mengguncang para penggarap Nirvana Void tahap awal. Setelah Guntur ini menyatu dengan Guntur yang menyertainya, ia berubah menjadi bentuk yang kacau. Itu tidak lagi tampak seperti sambaran petir tetapi massa yang kacau balau. Massa esensi yang kacau dari awal dunia yang akan menjadi esensi Guntur. Massa ini tidak berwarna, itu mengelilingi cahaya darah dan perlahan berputar di sekitar Wang Lin. Tangan kanan Wang Lin menunjuk sekali lagi. Esensi api. Suara Wang Lin dipenuhi dengan rasa dingin. Saat dia meraung, api yang tak berujung melonjak. 9 warna menyatu menjadi satu dan berubah menjadi api etiril. Namun, saat api etiril menyala, niat Dao muncul di dalamnya. Api ini telah menekan api etiril dan menjadi api Dao. Saat api berkobar, aura esensi api yang lengkap meletus. Semua api di kehampaan berkumpul seperti orang gila dan membentuk tato api yang dibentuk oleh benih api yang tak terhitung jumlahnya dan muncul di hadapan Wang Lin. Tato api itu tampak nyata, tetapi sebenarnya itu hanya ilusi, sangat kabur. Seolah-olah ada banyak sekali aura yang mengelilinginya, membuatnya terlihat terdistorsi, namun panas yang memancar darinya cukup panas untuk membakar para penggarap Nirvana Void tahap awal. Guntur dan api telah selesai. Dua esensi ini saja sudah cukup bagi Wang Lin untuk membuka gerbang Void dan langsung membunuh setiap penggarap yang belum mencapai puncak Nirwana Void. Karma muncul. Rasa dingin di mata Wang Lin menghilang dan digantikan dengan kenangan. Aura seorang sarjana agung, yang belum pernah ia lepaskan di luar mimpinya, menyebar. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator. Bahkan ulama besar yang menjadi kultivator pun tidak bisa menjaga aura ini. Di jalur kultivasi, di dunia di mana yang lemah menjadi makanan bagi yang kuat, semuanya telah berubah. Mereka sudah lupa bagaimana rasanya memahami dunia. Hanya dengan menggunakan dao mimpi Wang Lin mampu menyelamatkan aura seorang sarjana besar setelah bangun tidur. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, aura itu meledak. Esensi karma tidak terlihat, tetapi ia berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Ketika telapak tangannya terbuka, itu adalah sebab karma, dan ketika telapak tangannya tertutup, itu adalah akibat karma. Telapak tangan kanan ini akan menjadi mantra aslinya yang keempat. Cetak karma. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.